Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Tika Naima dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas FMIPA Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari percobaan yang telah saya lakukan, yaitu tentang ayunan matematis. Tujuan dari percobaan yang saya lakukan yaitu yang pertama, memahami gerak harmonis sederhana, yang kedua, memahami ayunan matematis sebagai contoh gerak harmonis sederhana, yang ketiga yaitu menentukan percepatan gravitasi bumi di tempat percobaan dilakukan. Kemudian latar belakang percobaan kali ini yaitu suatu peristiwa dalam kehidupan sehari-hari selalu berhubungan erat dengan adanya ilmu-ilmu fisika. Salah satu contohnya adalah peristiwa ayunan matematis. Prinsip yang digunakan pada ayunan matematis sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ayunan matematis merupakan suatu partikel massa yang tergantung pada suatu titik tetap pada seutas tali, di mana massa tali dapat diabaikan dan tali tidak dapat bertambah panjang. Misalkan, terdapat sebuah beban bermassa M tergantung pada seutas tali atau seutas kawat halus panjang L dan massanya dapat diabaikan. Apabila bandul itu bergerak vertikal dengan membentuk sudut theta, gaya pemuih bandul tersebut adalah mg sin theta. Secara matematis dapat dituliskan sebagai F sama dengan mg sin theta oleh Muti tahun 2013. Bandul matematis atau ayunan matematis setidaknya menjelaskan bagaimana suatu titik benda digantungkan pada suatu titik tetap dengan tali. Jika ayunan menyimpang sebesar sudut terhadap garis vertikal, maka gaya yang mengembalikan. Untuk theta dalam radial yaitu theta kecil, maka sin theta sama dengan S per L, di mana S sama dengan busur lintasan bola dan L sama dengan panjang tali, sehingga L sama dengan min mg S per L. Harga L dan T periode dapat diukur pada pelaksanaan percobaan dengan bola logam yang cukup berat digantungkan dengan kawat yang sangat ringan. Irawan, Ari, tahun 2014. Faktor yang mempengaruhi gravitasi ada dua faktor, yaitu variasi temporal terhadap waktu dan variasi jarak spasial. Variasi berdasarkan waktu atau temporal adalah perubahan di dalam percepatan gravitasi yang diamati terhadap waktu. Koreksi dari variasi ini yaitu koreksi waktu. Variasi berdasarkan jarak spasial, perubahan harga gravitasi diamati tergantung ruang. Di sini artinya perubahan percepatan gravitasi terjadi dari satu tempat ke tempat lain, seperti pengaruh lintang, ketinggian, slab atau pertambahan massa, topografi, dan batimetri. Koreksi-koreksi dari variasi ini diantaranya koreksi lintang, koreksi udara bebas atau free air correction, koreksi Bogor, koreksi terrain atau koreksi medan, Faray tahun 2015. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini yaitu yang pertama ada 3 buah bandul atau benda lain seperti bola bekel, kelereng, ataupun benda lain yang dapat ditali. Di sini diusahakan berbentuk bulat, dan di sini saya saat melakukan percobaan menggunakan bandul berupa kelereng. Yang kedua yaitu tali yang tidak elastis, misal benang, dengan panjang minimal 1 meter. Yang ketiga yaitu alat pengukur waktu, dapat menggunakan aplikasi stopwatch pada telepon genggam. Yang keempat yaitu alat ukur panjang, misal yaitu contohnya ada mistar atau meteran, dan di sini yang digunakan yaitu berupa meteran. Yang kelima yaitu alat ukur massa berupa timbangan dapur. Yang terakhir yaitu ada busur derajat yang digunakan untuk mengukur sudut simpangan. Selanjutnya yaitu ada cara kerja. Cara kerja praktikum yang saya lakukan yaitu yang pertama, mengukur panjang tali ayunan, yakni dari ujung benang yang tertambat sampai titik pusat bandul.
Yang kedua, yaitu memberi simpangan kecil sebesar 10 derajat pada bandul, mengukur menggunakan busur derajat sudut theta. Yang ketiga, yaitu melepaskan bandul dan membiarkan bandul berayun untuk beberapa saat, kemudian mengukur waktu untuk 20 ayunan. Yang keempat, yaitu memperhatikan bahwa yang dimaksud dengan satu ayunan adalah gerak dari A ke B, ke C, kembali ke B, dan lanjut ke A lagi. Kelima, itu dengan panjang tali yang sama, mengganti beban dengan bandul yang lain. Melakukan kegiatan yang sama dengan percobaan sebelumnya. Yang keenam, yaitu variasi data berikutnya adalah panjang tali. Memilih salah satu bandul dan melakukan percobaan dengan panjang tali yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu mencatat hasil pengukuran pada tabel pengamatan. Hasil dari pembahasan. Pada praktikum kali ini, praktikan diminta untuk mengamati dan memahami ayunan matematis dan memahami bahwa ayunan matematis merupakan contoh dari gerak harmonis sederhana. Gerak harmonis sederhana adalah gerak bolak-balik melalui titik yang disebut kesetimbangan dan adanya gaya pemuih. Sedangkan ayunan matematis merupakan ayunan yang terjadi jika partikel bermasa M tergantung pada tali lalu disimpangkan sehingga membentuk sudut terhadap sumbu vertikal titik tersebut. Ayunan matematis yang dilakukan pada praktikum ini yaitu sebanyak 6 kali percobaan. 6 kali percobaan dengan massa yang sama dengan panjang tali yang bervariasi dan 6 kali percobaan dengan panjang tali yang sama dengan massa yang bervariasi. Pada percobaan ini menggunakan tali yang tidak elastis dan bandul yaitu berupa kelereng. Tali yang digunakan merupakan tali yang tidak elastis dan tidak terulur jika ditarik. Pada percobaan pertama, praktikan menggunakan massa sebesar 6 gram dan tali sepanjang 0,4 meter, 0,5 meter, 0,8 meter, 1 meter, dan 1,06 meter dan 1,1 meter. Di bawah ini adalah hasil dari pembahasan dari percobaan yang telah saya lakukan. Di bawah ini merupakan tabel pengamatan dari dengan massa yang sama dan variasi panjang tali. Praktikan di sini melakukan percobaan sebanyak 6 kali dengan massa yang tetap dan panjang tali yang berbeda-beda, yaitu ada 1,06 meter, 1 meter, 1,1 meter, 0,5 meter, 0,8 meter, dan 0,4 meter. Dari masing-masing panjang tali, praktikan melakukan percobaan sebanyak 3 kali. Kenapa dilakukan sebanyak 3 kali? Karena agar diperoleh data yang lebih akurat. Dari setiap percobaan dilakukan sebanyak 20 ayunan. Setelah itu mencari periodenya, yaitu dengan rumus periode sendiri yaitu T per N, sehingga setelah itu diperoleh periodenya, nilai periode. Setelah diperoleh nilai periode, kemudian kita mencari periode rata-ratanya dari ketiga percobaan tersebut. Setelah diperoleh periode rata-rata, kemudian mencari periode kuadrat dari percobaan yang pertama, sehingga dihasilkan 4,24 sekon. Kenapa di sini juga mencari T kuadrat? Karena akan digunakan dalam melakukan perhitungan untuk mencari percepatan gravitasi. Dengan cara yang sama dan panjang tali yang berbeda dan perhitungannya sama.
Pada perhitungan panjang tali yang lainnya yaitu dilakukan cara yang sama pada panjang tali yang pertama. Setelah diperoleh data kuadrat periode, kemudian dibuat grafik dengan panjang talinya sebagai sumbu X dan kuadrat periode sebagai sumbu Y. Setelah itu, ditarik garis yang menghubungkan titik-titiknya dan juga ada garis bantunya. Kemudian ditarik sudut untuk mencari tangan pada setiap garis. Tangan sama dengan gradien sebuah garis. Pada grafik di bawah ini yang merupakan hubungan antara T kuadrat dengan panjang tali dapat digunakan untuk menghitung percepatan gravitasinya. Pada alfa 0 atau garis yang tengah, tangan alfa sama dengan Y per X. Tangan alfa 0 sama dengan 6/7, tangan alfa 0 sama dengan P kuadrat per G0. Tadi kan sudah diketahui bahwa tangan alfa 0 sama dengan 6/7, kemudian dimasukkan 6/7 sama dengan P kuadrat yaitu 3,14 dikuadratkan per G0. Kemudian G0 sama dengan 69,0172 dibagi 6. Diperoleh hasil G0 sama dengan 11,5 meter per sekon kuadrat. Untuk mencari percepatan gravitasi pada garis kedua, caranya sama seperti mencari G0 tadi, yaitu dengan memasukkan persamaan, yaitu tangan alfa 1 sama dengan Y per X, tangan alfa 1 sama dengan 6/6. Tangan alfa 1 sama dengan Pi kuadrat per G1. Kemudian tadi sudah diketahui bahwa tangan alfa 1 yaitu 6/6. Kemudian dimasukkan ke tangan alfa 1 sehingga menjadi 6/6 sama dengan 3,14 dikuadratkan per G1, sehingga diperoleh hasil G1 sama dengan 9,85 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya yaitu mencari percepatan gravitasi G2, yaitu tangan alfa 2 sama dengan Y per X, tangan alfa 2 sama dengan 4/5. 4/5 yaitu diperoleh dari hasil dari tarik sudut pada garis alfa 2, sehingga 4/5 dimasukkan ke dalam tangan alfa 2 sama dengan Pi kuadrat per G2. 4/5 sama dengan 3,14 dikuadratkan dibagi G2. G2 sama dengan 49,298 dibagi 4. Diperoleh hasil G2 sama dengan 12,32 meter per sekon kuadrat. Setelah itu dicari nilai rata-rata dari ketiga percepatan gravitasi tersebut, yaitu G rata-rata sama dengan G0 ditambah G1 ditambah G2 dibagi 3. G rata-rata sama dengan 11,5 ditambah 9,85 ditambah 12,32 dibagi 3. G rata-rata sama dengan 33,67 dibagi 3. G rata-rata yaitu sama dengan 11,22 meter per sekon kuadrat. Setelah itu, setelah mencari G rata-rata, kemudian mencari deviasi delta G, rumusnya yaitu G0 dikurangi G2 ditambah G0 dikurangi G1 dibagi 2. Delta G sama dengan 11,5 dikurangi 9,85. Nah, ini dalam bentuk mutlak, kemudian ditambah mutlak 11,5 dikurangi
12,32. Delta G sama dengan 1,65 ditambah 0,82 dibagi 2. Delta G sama dengan 2,47 dibagi 2. Delta G sama dengan 1,235 meter per sekon kuadrat. Setelah itu kita dapat mencari ketidakpastian relatifnya, yaitu rumusnya KR sama dengan delta G dibagi G dikalikan 100%. KR sama dengan delta G yaitu 1,235 dibagi 11,22 dikalikan 100%. KR sama dengan 10,96%. Kemudian mencari ketelitiannya, yaitu rumusnya ketelitian sama dengan 100% dikurangi KR persen. Ketelitian sama dengan 100% dikurangi 10,96%. Diperoleh hasil ketelitiannya sebesar 89,04%. Setelah itu kita dapat mencari nilai ketepatannya, yaitu rumus dari ketepatan sama dengan 100% dikurangi kesesatan persen. Ketepatan sama dengan 100% dikurangi 14,31%. Ketepatan sama dengan 85 dikurang 85,69%. Nah, kalau tabel pengamatan di bawah ini merupakan tabel pengamatan dari percobaan yang kedua, yaitu dengan panjang tali yang sama dan variasi massa. Di sini praktikan menggunakan panjang tali 1 meter dengan variasi massa. Masing-masing massa tersebut yaitu ada 0,012 kg, 0,017 kg, 0,023 kg, 0,01 kg, 0,026 kg, dan 0,027 kg. Dan untuk mencari periode, langkahnya sama seperti yang tadi, yaitu masing-masing variasi dilakukan percobaan sebanyak 3 kali agar diperoleh data yang lebih akurat. Dan kemudian setelah itu dicari periodenya dari masing-masing percobaan tersebut, dan masing-masing percobaan dilakukan ayunan sebanyak 20 kali ayunan. Setelah diperoleh nilai periode dari masing-masing percobaan, kemudian dicari nilai rata-rata periode tersebut. Setelah itu kemudian baru dikuadratkan. Dan ternyata waktu yang dicapai itu berbeda-beda, sehingga periodenya juga berbeda. Pada masa yang lebih berat, ayunan berjalan agak lambat, sehingga waktu yang diperlukan lebih lama. Pada data yang kedua tidak bisa digambar grafik karena panjang talinya sama, sedangkan di dalam grafik dibuat perbandingan antara panjang tali dan kuadrat periodenya. Dalam praktikum ini diperlukan ketelitian dan kecermatan dalam menghitung dan mengolah data. Dan dalam memberi simpangan sudut, jangan memberikan sudut simpangan yang terlalu besar, maksimal 10 derajat, karena hal ini akan digunakan untuk mencari percepatan gravitasi di tempat di mana melakukan percobaan. Banyak kendala yang dialami dalam melakukan praktikum ini, yaitu dalam mengolah data, misalnya ketidaktepatan saat mengukur simpangan, mengukur waktu dan panjang tali, serta membuat grafik. Kesimpulan yang diperoleh dari praktikum yang telah dilakukan yaitu yang pertama, gerak harmonis sederhana merupakan gerak bolak-balik melalui titik yang disebut kesetimbangan dan adanya gaya pemuih. Yang kedua, ayunan matematis merupakan salah satu contoh dari gerak harmonis sederhana yang memiliki massa digantung sebagai bandul dan diberi simpangan sangat kecil, kurang dari sama dengan 10 derajat. Yang ketiga, yaitu panjang tali mempengaruhi waktu bandul untuk terayun melalui titik keseimbangan menuju sisi yang lain. Yang keempat,
yaitu semakin panjang tali dan semakin besar massa yang digunakan menghasilkan simpangan yang lebih lambat dan periodenya semakin besar. Dari percobaan ini diperoleh hasil gravitasi lebih besar daripada gravitasi teorinya. Ini merupakan dokumentasi saat praktikan melakukan percobaan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang jelas saat menyampaikan materi atau menyampaikan hasil percobaan yang telah saya lakukan, saya mohon maaf. Terima kasih.